Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah diseminasi budaya positif modul 1.4. Perkenalkan, nama saya Dwi Aris Septiawati dan berikut adalah pembimbing saya, fasilitator Bu Rifa Hashmi Mahmudah dan PP Bapak Eko Wihartono. Materi yang saya sampaikan pada aksi nyata kali ini adalah mengenai pembelajaran paradigma baru, disiplin positif dan kebijakan universal, teori motivasi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Peserta diseminasi kali ini ada 12 orang, di antaranya yaitu ada Bapak Dr. Andes Sumario MPD dari Fasilitator BPKP Provinsi Jawa Tengah, Ibu Suranti Triumi Atsih sebagai Ibu Kepala Sekolah, Ibu Agustina Triwulandari sebagai Waka Kesiswaan, ada Ibu Ana sebagai Guru Penggerak Angkatan 4, dan Bapak Ibu Guru yang lainnya sebagai Guru Mapel. Kegiatan diawali dengan sambutan Kepala Sekolah yaitu Dr. Andes Suranti Triumi Atsih, Magister Engineer. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini Bapak Ibu bisa berkumpul di ruangan ini dalam kegiatan diseminasi calon guru penggerak dengan tema disiplin positif atau DISPO. Nantinya Bapak Ibu yang JKT ini akan memaparkan hasil yang sudah dilakukan, disiplin positif yang sudah dilakukan baik dalam pelajaran atau dalam kegiatan yang lain. Nah, ini nantinya bisa diterapkan juga sekolah sehingga Bapak Ibu memiliki pemahaman yang sama untuk mengikuti program sekolah penggerak ataupun di kurikulum merdeka ini. Pembelajaran yang ada sekarang di kurikulum merdeka mungkin agak berbeda sedikit. Jadi mindset kita, terutama Bapak Ibu guru itu harus berubah mindsetnya. Kalau dulu kita menegur siswa itu dengan cara kita sendiri begitu ya. Misalnya Bapak Ibu harus menegur dengan omongan yang keras begitu, tapi nanti dari Bapak Ibu CGM itu akan memaparkan bagaimana sebaiknya untuk mengarahkan siswa agar mereka itu pada saat ditegur tidak merasa sakit hati, pada saat ditegur tidak merasa dihina, pada saat ditegur mereka bisa memahami kesalahannya dan bisa mencari solusinya sendiri. Begitu yang kita harapkan Bapak Ibu di kurikulum merdeka itu intinya bagaimana kita memanusiakan manusia. Bagaimana pembelajaran itu bisa membahagiakan siswa, bagaimana pembelajaran itu bisa menumbuh kembangkan potensi siswa sehingga menjadi ini yang bisa tumbuh, yang bisa diharapkan untuk diri mereka, terutama untuk kebahagiaan dan keselamatan bersama. Selamat mengikuti untuk diseminasi ini Bapak Ibu, terus belajar, terus berkembang dan bertumbuh untuk mencapai cita-cita yang diharapkan oleh kita. Dari saya cukup Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Ibu Ranti dan Pak Mario. Di sini kami ingin mendiseminasikan dan penerapan budaya positif di sekolah. Dan di sini nanti kita akan membahas ada 7 konsep inti, dimulai dari pembelajaran paradigma baru, kemudian
adanya kebutuhan siswa untuk memperoleh kebahagiaan setinggi-tingginya. Kemudian yang ketiga, hak siswa untuk mendapatkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan sesuai dengan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Tujuan dari diseminasi dan penerapan budaya positif ini yang pertama, menumbuhkan budaya positif berdasarkan keyakinan yang telah disepakati. Kemudian yang kedua, menumbuhkan budaya positif berdasarkan motivasi intrinsik, mendisiplinkan murid sesuai keyakinan berdasarkan profil pelajar Pancasila, menumbuhkan tanggung jawab, komitmen, dan teguh pendirian. Kemudian yang terakhir, mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Nah, seperti yang disampaikan tadi Bapak Mario, pembelajaran paradigma baru itu yang seperti apa sih? Pembelajaran paradigma baru itu yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Hal tersebut sesuai dengan filosofi pendidikan menurut pemikiran KHD bahwa pendidikan adalah menuntun. Apa maksudnya? Jadi di sini guru itu sebagai fasilitator, bukan sebagai sumber belajar utama. Jadi guru itu hanya sebagai fasilitator yang memfasilitasi murid untuk meraih cita-cita dan kebahagiaan setinggi-tingginya serta berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Mohon koreksinya nanti Bapak, mohon maaf kalau salah. Nah, dengan penerapan budaya positif itu nanti kita melalui penerapan budaya positif akan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Yang tentunya dengan terciptanya lingkungan yang aman dan nyaman, murid akan belajar dengan senang. Untuk itu, jika seorang murid bisa belajar dengan senang, maka untuk mencapai tujuan itu akan lebih mudah. Tujuannya apa? Tujuannya yaitu cita-cita tadi, pendidikan yang berpusat pada murid sesuai dengan filosofi menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, ini boleh saya praktekkan, Pak? Oke, jadi ada semacam permainan mengepal tangan. Mungkin saya minta tolong ke dua orang rekan, Bulan atau dan Pak Afif. Mau bisa maju ke depan. Nanti yang satu mengepalkan tangan, yang satu berusaha keras untuk membuka tangan rekannya, entah dengan cara halus ataupun cara kasar. Nggak harus megang, mungkin merayu dulu. Jadi kepalan tangan itu menyimpan sesuatu yang berharga, sesuatu yang sangat berharga bagi Bu Wulan. Dan Pak Hafid nanti berusaha untuk merayu itu dengan cara apapun, boleh rayuan, boleh paksaan atau titik-titik. Monggo. Iya. Yang ngepal siapa? Yang ngepal. Pak Hafid berusaha tuh, Bu, mohon dibuka. Kepalanya mau lihat. Iya, caranya. Yang ngepal Pak Hafid. Oh gitu, mohon Pak Hafid. Iya. Boleh meminta. Tunjukkan aksinya buaya jalan. Bulan. Iya. Ini saya mau mengajari sesuatu dengan Bulan. Belajar berhitung. Iya. Iya. Tenggangan tangan kanan. Oke. Berarti kepala tangan kiri. Ayo kita sama-sama. Iya, boleh. Kalau misalkan menggunakan tangan kiri itu kurang baik. Bagian pakai tangan kanan. Oke, ini berhitung bisa pakai tangan kanan. Terus gimana ini? Iya. Mulai ya Bu, berhitung ya Bu ya. Iya. Ini 5 ya Bu. Iya, 5. Kalau ini 3. Oke, 3. Kalau ini berapa Bu? 2. Salah. Terus? Berapa? 5. Kok bisa? Bisa dong. Ulang lagi. Ini kan 5. 5. Kalau ini 2. 2. Ini berapa Bu? 5. Salah. 5. Coba dibandingkan Bu ya. Ini 1. Kalau ini 2. Kalau ini 5. Salah. 1.
Ulangi ya, oke ya. Udah tahu? Segera Ya, coba tanya lagi. Misalkan ini 2, Dua. ini 3, ini berapa Bu? 2. 2? Ya benar, tepuk tangan Bu. Masih gini loh. Kirayu, dia terbuka. 2 ya? Iya ya benar. Tapi usahaku semua nabi banyak belum berhasil Dan gimana? sudah menyerah. Hah? Misalkan yang ini kan saya sudah Gak begitu berusaha. kalau pakai tangan kanan dok. Ini saya tangan di belakang. Pancingan ini kan motor itu kan terlalu gampang ya. Nah, misalkan saya udah berusaha ternyata belum bisa. Gimana? Akhirnya menyerah. Akhirnya menyerah. Solusinya gimana? Tuh. Solusinya, iya nanti kita bahas. Silakan. Jadi apa maksud dari permainan kepala saya tadi? Jadi kepala jadi kepala tangan itu ibarat sesuatu yang berharga bagi bulan. Dan bagaimana orang lain ingin melihat, ingin mengetahui itu, dan bulan itu bersikeras tidak mau ingin orang lain tahu, gitu. Orang lain tahu. Maksudnya apa? Jadi itu namanya ilusi teori kontrol. Ini yang mungkin selama ini kita menganggap ya bahwa seorang guru itu sebenarnya bisa mengontrol murid. Belum tentu. Kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Nanti kita diskusikan deh. Kemudian orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Itu hanya ilusi. Semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi Bapak Ibu, misalnya tadi kenapa? Kira-kira kok bulan tidak mau membuka tangannya, kepala tangannya? Ada instruksi untuk membuka dan tidak ada instruksi yang tidak langsung. Ya. Misalkan ada instruksi langsung itu sebenarnya mau membukanya gitu. Ya tergantung juga sih. Tergantung apa yang isi kepala itu. Nah, itu yang namanya teori kontrol. Jadi dia seseorang itu sebenarnya bisa mengontrol dirinya sendiri. Kalau guru mengontrol murid mungkin bisa dengan dengan hukuman mungkin gitu atau dengan paksaan itu mungkin bisa mengontrol murid, tapi hanya dalam jangka waktu pendek. Paling hanya ketika itu misalnya, tapi tidak untuk jangka panjang. Itu yang dimaksudkan ilusi kalau guru itu bisa mengontrol murid. Seperti itu. Jadi sebenarnya siapa sih yang bisa mengontrol seseorang? Dia dirinya sendiri. Nah, terkait dengan teori kontrol, kita masuk ke penerapan disiplin. Bagaimana penerapan disiplin di sekolah? Sudah efektif kan belum? Bagaimana kita berperilaku? Saya mohon Heri. Penerapan disiplin di sekolah, Ismanis menurut Bu Heri berikut. Bagaimana? Sudah bagus disiplin di Semati, sudah bagus ya. Sudah Kita bagus. tinggal proses penanaman ke anak ke Penguatan lagi. penguatan Betul. lagi. Oke. Kalau Bu Hati berikut? Sudah, menurut saya itu Ya. untuk penerapan disiplin sudah banyak dilakukan dengan berbagai macam cara. Salah satu dengan pembuatan keyakinan Oke. yang berawal dari peraturan nih, peraturan terus dengan saat ini Bapak Ibu guru banyak mengikuti guru penggerak kan ya, akhirnya dari peraturan yang akhirnya ada hukuman, akhirnya dia tidak ada hukuman, dilanjutkan dengan memberikan sebuah keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nah, terus juga di banyak program yang dilakukan di sekolah diterapkan, salah satunya hasta laku dan lain sebagainya. Itu kan bentuk mendisiplinkan anak untuk bertutur kata, untuk bertingkah laku yang lebih baik. Oke, Insya Allah. Oke, terima kasih Bu Hati. Jadi secara garis besar penerapan disiplin positif di sekolah itu sudah mulai sudah mulai terlihat, sudah mulai tertata, sudah bagus, sudah efektif, mengatakan ya. Yang awalnya mungkin perlu kita menggunakan peraturan karena ini kurikulum merdeka, jadi tidak lagi peraturan tetapi keyakinan. Nah, melalui penerapan disiplin positif itu seseorang akan mampu untuk mengontrol dirinya. Yang selanjutnya
contoh ini hanya contoh saja dari kebajikan. Ada profil pelajar Pancasila, toleransi, hormat, disiplin, tertib, tanggung jawab, dan lain-lain. Kita masuk ke teori motivasi, otomatis bagaimana kita berperilaku, apa yang mendasari kita melakukan sesuatu. Nah ini, saya ingin menanyakan. Sebagai contoh, ketika Bapak Ibu guru sedang mengerjakan aksi nyata di PMM, motivasi apa yang mendasari? Pak Nur sudah mengerjakan PMM aksi nyata? Sudah. Motivasinya apa, Pak? Karena dipaksa, karena memang ingin, atau tripod? Untuk motivasi dalam pengerjaan PMM, kemungkinan dari kami mau menambah juga untuk belajar lebih lanjut tentang pembelajaran yang akan kita lakukan. Jadi bukan karena dipaksa dari atasan ya Pak? Jadi Pak Nur ini karakter motivasi intrinsik dari dalam dirinya, bukan motivasi ekstrinsik karena adanya paksaan atau perintah dari atasan. Nah, terkait dengan 3 motivasi perilaku manusia. Tadi sempat dibahas Ibu tadi. Salah satunya yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Bisa jadi seseorang itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman makanya dia melakukan sesuatu. Bisa jadi juga untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Biar nanti dapat imbalan, biar nanti dapat nilai bagus. Makanya seseorang mau melakukan sesuatu. Dan bisa jadi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Inilah motivasi intrinsik yang seperti Pak Nur tadi. Beliau mengerjakan aksi nyata di PNM itu karena untuk mengembangkan dirinya sebagai pengembangan kompetensi. Dia termasuk motivasi intrinsik. Nah, banyak ini hukuman dan penghargaan. Jadi intinya begini, Ibu Anes itu kan seorang guru SD dan guru SD kelas 2. Jadi murid-muridnya itu sangat susah untuk tertib masuk ke kelas. Akhirnya Bu Anas itu mengambil cara memberikan stiker bintang agar anak-anaknya mau disiplin masuk ke kelas. Nah, suatu hari Bu Anas ini sakit dan berhalangan hadir, kemudian diganti oleh Pak Heru. Pak Heru tidak tahu budaya yang dipakai oleh Bu Anas menggunakan stiker bintang. Akhirnya apa? Si anak tersebut kembali riuh dan tidak mau tertib dalam masuk kelas. Seperti itu. Kira-kira apa yang terjadi? Kenapa ya? Nah, kenapa ya kira-kira? Menurut Bu Ana, pripun Bu Ana? Yang dilakukan Bu Anas tadi bagaimana? Ya, stiker bintang yang diberikan tadi. Iya, saya setuju. Jadi kita memang anak itu juga perlu kita beri reward ya. Dari sederhananya terima kasih, tangan, apresiasi, atau bentuk khususnya tadi bintang stiker itu. Nah, tapi mungkin nggak semua guru seperti itu, termasuk Pak Eri tadi, sehingga Bu Anas mungkin tidak menceritakan atau tidak menceritakan destinasi ke temannya, sehingga nggak tahu. Kalau seandainya tahu Pak Eri mungkin juga akan melakukan seperti itu. Jadi kalau saya ya setuju. Boleh saja seperti itu. Jadi itu motivasi masih ekstrinsik itu. Jadi karena anak-anak itu bisa tertib asalkan ada stiker bintang, tapi belum termotivasi dari anak sendiri. Itu. Nah, itulah muncul statement dihukum oleh penghargaan. Awalnya saya kaget loh, masa penghargaan itu menghukum. Bahkan ada kalimat penghargaan
bukan menjadi rahasia umum bahwa di peraturan kepolisian itu memang harus pengendara sepeda motor harus memakai helm. Saya pribadi, misalnya saya sebagai siswa, contoh boleh contoh saya sebagai siswa, sebenarnya saya sudah tahu bahwa di peraturan kepolisian ada peraturan pengendara sepeda motor harus memakai helm. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga memiliki keyakinan bahwa memakai helm itu adalah untuk keamanan, ya, untuk keamanan berkendara. Mungkin sedikit ya, terima pendapat kasih. dari saya. Terima kasih Bu Sulfa. Jadi memang di awal itu memang peraturan sebagai pengendara sepeda motor itu diwajibkan mengenakan helm. Tapi di samping peraturan itu muncullah keyakinan bahwa penggunaan helm itu untuk apa sih? Untuk keamanan, untuk keselamatan. Nah, inilah yang dinamakan keyakinan. Yang kedua saya skip ini. Ini contoh penyusunan keyakinan kelas di kelas kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sehat ya? Oke, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa sih? Keyakinan kelas itu seperti kesepakatan kelas. Jadi kenapa kita perlu membuat kesepakatan atau keyakinan kelas? Itu untuk mengantisipasi atau menghindari tindakan-tindakan yang melanggar. Contoh ya. Contoh, membuang sampah sembarangan. Misalnya contohnya kayak gitu. Nah, untuk menghindari perilaku atau sikap kayak gitu, kita perlu membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu sebelumnya kita buat kesepakatan dulu, kesepakatan kelas. Contoh, kalian itu pengen suasana pembelajaran yang bagaimana? Atau di luar pembelajaran kalian itu ingin keadaan kelas ini yang bagaimana? Misalnya kalian pengen keadaan kelas ini bersih, misalnya ya. Berarti kesepakatannya tidak boleh membuang sampah di sembarang tempat, misalnya kayak gitu. Atau kalian pengen suasana kelas ini tenang, jadi tidak boleh membuat kegaduhan, misalnya kayak gitu. Atau tidak boleh mengganggu teman lain, misalnya kayak gitu. Paham belum? Paham. Nah, ini saya bagi note. Silakan nanti tuliskan kesepakatan kelas. Kalimatnya seperti tadi. Tidak boleh apa atau jangan apa, kayak gitu. Pada kegiatan penyusunan keyakinan kelas kali ini diawali dengan membuat atau menuliskan keinginan-keinginan yang menjadi kesepakatan kelas. Sebagai contoh, jika siswa menginginkan keadaan kelas yang bersih, maka kesepakatan kelas yang dituliskan dilarang membuang sampah di sembarang tempat. Contoh lain, jika siswa menginginkan keadaan kelas yang bersih, maka kesepakatan kelas yang dituliskan dilarang membuat kegaduhan. Contoh lain lagi, jika siswa dalam kegiatan pembelajaran betul-betul ingin fokus ketika pembelajaran, siswa dapat menuliskan kesepakatan kelas, dilarang mengganggu teman di saat jam pelajaran. Itulah contoh-contoh
kalimat yang digunakan untuk menyusun kesepakatan kelas. Setiap siswa menuliskan kesepakatan kelas yang mereka inginkan dengan cara menuliskan di kertas sticky note berwarna yang kemudian ditempelkan di whiteboard. Dari kesepakatan kelas yang telah disusun, kemudian ditarik menjadi kalimat-kalimat positif yang mengandung nilai kebajikan universal, yang kemudian disebut dengan keyakinan kelas. Semua siswa antusias mengikuti kegiatan ini. Melalui penyusunan kelas ini, siswa dapat mengungkapkan kondisi kelas seperti apakah yang mereka inginkan. Dari keyakinan kelas yang telah tersusun, diharapkan sebuah disiplin positif dapat diterapkan. Dengan demikian, siswa akan mendapatkan lingkungan yang aman dan nyaman, sehingga siswa dapat belajar dengan tenang dan dengan senang. Keyakinan yang telah tersusun kemudian ditinjau selama seminggu 1 kali untuk diketahui apakah keyakinan tersebut benar-benar diyakini dan diterapkan. Tidak bermain game saat sedang jam pelajaran. 2. Mengerjakan
mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu. 3. Hadir atau datang ke kelas tepat waktu sebelum jam pelajaran dimulai. Oke, dari yang pertama dulu tadi tidak bermain game ketika Jam pelajaran. jam pelajaran. Tadi apa nilai kebajikannya? Menghormati, maksud ya. Saling menghormati. Tuh, ya. Terus yang kedua dan ketiga tadi hampir sama nilai kebajikannya. Apa? Mengumpulkan tugas tepat waktu dan datang ke kelas sebelum jam pelajaran. Mengumpulkan tugas tepat waktu dan datang tepat waktu. Ketiga, berarti menjaga dan kita bedakan dua keyakinan. Bisa jadi nanti yang main itu keyakinannya sama, dan keyakinannya sama. Oke, lanjut. Yang udah harus berapa? Oke. Mulai, apa? Kedua, tidak boleh bullying. Boleh telat. Namanya kesepakatan itu harus sesuai kesepakatan bersama. Yang lain sepakat nggak? Ketiga, boleh makan di kelas. Boleh makan di kelas asalkan tidak membuat sampah. Berarti dari apa saja kan itu? Tidak boleh bullying. Berarti itu harus sama dengan saling menghormati ya. Ya, sudah masuk. Terus, Boleh telat. beneran sepakat nggak? Boleh makan di kelas. Boleh makan di kelas. Boleh, tapi asal tidak nyampah. Berarti kaitkan dengan sampah, menjaga kebersihan. Berarti kan Masih ada satu lagi. apa? Tidak boleh bolos. Tidak boleh bolos. Disiplin ke disiplin. Kebersihan di kata aneh. Wow, ternyata ngomong boleh telat lagi itu lah. Bisa lagi ya. Selanjutnya dari Juwari. Tidak boleh bermain HP ketika guru mengajar atau orang lain berbicara. Pertama, kesepakatan dari Bilkis. 1. Tidak bermain game saat sedang jam pelajaran. 2. Mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu. 3. Hadir atau datang ke kelas tepat waktu sebelum jam pelajaran dimulai. Oke, dari yang pertama dulu tadi tidak bermain game ketika Ketika jam pelajaran. jam pelajaran. Berarti apa nilai kebajikannya? Menghormati, maksud ya. Saling menghormati. Tuh, ya. Terus yang kedua dan ketiga tadi hampir sama nilai kebajikannya. Apa? Mengumpulkan tugas tepat waktu dan datang ke kelas sebelum jam pelajaran. Mengumpulkan tugas tepat waktu dan datang tepat waktu. Ketiga, berarti menjaga dan kita bedakan dua keyakinan. Bisa jadi nanti yang main itu keyakinannya sama, dengan kebajikannya sama. Oke, lanjut. Yang udah harus berapa? Oke. Dari Mutia, tidak boleh usir saat teman sedang mengerjakan tugas. Pengen ruangan yang bersih agar nyaman saat pembelajaran. Tidak. Usir berarti saling menghormati. Dari saya. Setelah jam pulang sekolah, semua kursi harus diangkat ke atas meja sebelum pulang biar gampang buat tiket. Dari
Dari Nistrina, atau menjalankan nikah sesuai jadwal. Tanggung jawab. Ya, tanggung jawab. Dua, rukun dan saling. Jadi kesepakatan yang kita buat, jadilah keyakinan dan nilai-nilai yang dibagikan. Satu, saya ulangi ya, saling menghormati, menjaga ketertiban, menjaga kebersihan, disiplin, menyenangkan, saling menghargai, bijak, menjaga etika, tanggung jawab, kerukunan, gotong royong, taat beragama, dan sopan santun. Ada 13 jadinya. Ini saya 13 keyakinan atau nilai kebajikan. Kakak dia ini ya? Semoga bisa tercapai di kelas kita. Nanti setelah ini, monggo. Nanti kita sama-sama menerapkan ini. Baik, ini bukan hanya untuk siswa saja, tapi juga untuk ya udah, kaitnya ini yang dari mau dibayarkan. Udah ya, kakak udah ya. Oke, saya tutup. Ya, terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dari berbagai kita merumuskan ada kesepakatan, ditakdirlah itu menjadi sebuah keyakinan seperti ini, itu dokumentasinya dan inilah tersusun keyakinan kelas. Ada saling menghormati, menjaga ketertiban, menjaga kebersihan dan seterusnya. Kemudian ada catatan itu ditinjau satu minggu sekali. Nah, sebenarnya saya pengen membuat bareng-bareng, mengajak Bapak Ibu guru, Bapak Ibu bisa membuka link tablet, kita coba membuat keyakinan. Sambung sakit. Buka pakai Chrome cek. Jangan langsung dibuka Bu. Copy pas tekan mikro. Nanti kita buat kesepakatannya seperti ini. Misalnya kita ini menginginkan kondisi sekolah itu yang seperti apa? Yang aman, yang nyaman, yang bersih misalnya. Jadi contoh kesepakatan itu dilarang membuang sampah di sembarang tempat, misalnya seperti itu. Atau dilarang mengganggu rekan lain yang sedang mengerjakan tugas, misalnya seperti itu. Sampang sakit juga? Bisa Bu? Iya. Oke. Namanya Bu? Namanya kita lihat. Ini nama, ini nanti. Kata-katanya. Namanya main apa? Linknya Pak. Ya sudah saya mengikuti. Ini nama jenengan, ini ya kesepakatannya. Ini kesini.
Udah kebersihan budaya. Ya. Kebersihan. Tertib belajar mengajar. disiplin Disiplin waktu. Oh iya. Kata tepat waktu, disiplin tidak ya? Mengajar dengan penuh semangat, tanggung jawab. Ya. Tidak boleh membuli teman. saling menghargai. Saling menghargai. Jadi semacam itu Bapak Ibu untuk membuat keyakinan sekolah, keyakinan kelas ataupun keyakinan sekolah. Jadi fungsinya apa? Yaitu untuk menanamkan motivasi intrinsik ke siswa. Enggak cuma siswa dia, menurut saya Bapak Ibu guru juga. Saya sendiri. Itu kemudian saya lanjut ke materi. Kita masuk ke 5 kebutuhan dasar manusia. Skip apa ya? 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Greger, yaitu ada penguasaan, kemudian ada kesenangan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, dan juga bertahan hidup. Jadi seseorang itu melakukan sesuatu karena ada kebutuhan dasarnya. Jadi kadang mungkin siswa kita itu ketika dia melakukan pelanggaran itu karena memang ada kebutuhan dasarnya yang mungkin belum tercukupi. Nah itu yang terkadang kita belum menyadari itu. Kita memahaminya anak melanggar ya berarti salah. Dan tanpa memahami dia pasti ada kebutuhannya yang tidak terpenuhi. Seperti itu. Langsung ke 5 posisi kontrol. Saya lompatin dulu gitu. Untuk 5 posisi kontrol, saya ingin menayangkan langsung videonya. Jadi ada 5 posisi kontrol, yaitu sebagai pertama itu sebagai penghukum, kemudian ada juga sebagai posisi pembuat merasa bersalah, posisi teman, posisi pemantau, dan posisi manajer. Yang mana semuanya itu mungkin kita pernah melakukan itu Bapak Ibu, dan sebenarnya itu semua ada dampaknya. Ada dampaknya untuk siswa sendiri. Di sini saya tayangkan. Sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malah sekalian kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu punya lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghapus, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menuduh. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat
Maaf Bu. Aduh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak terkejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat
pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Itu tadi Bapak Ibu 5 posisi kontrol. Menurut Bapak Ibu, dari kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling bagus, yang paling efektif untuk kita terapkan? Manajer. Iya. Dan posisi menjadi manajer itu salah satunya dengan cara kita menerapkan segitiga restitusi, yaitu mulai dari menstabilkan identitas, kemudian masuk ke memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Kira-kira kita bisa tidak nih kondisi anak-anak kita terapkan posisi kita sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi? Atau situasi Bu. Iya sih, kalau karakter siswa juga. Ini ada contoh segitiga restitusi yang telah saya terapkan. Nak, tadi kalau Bu Ade tidak salah lihat, sepertinya kamu sedang bermain HP di saat jam pelajaran Bu Ari ya? Tadi tuh main HP itu kamu main apa? Apa ada kepentingan atau bagaimana? Sebenarnya nggak ada kepentingan, cuman lagi bermain game dan posisinya nanggung gitu Bu. Jadi saya selesaikan sekalian. Iya, nanggung karena lagi asik-asiknya. Iya, wajar sih, maklum, apalagi seusia kamu yang suka main game. Bu Ari aja kadang juga suka main game. Nah, menurut kamu nih, kalau main game di saat jam pelajaran itu salah apa tidak? Salah. Salah, benar salah nih. Salah. Kamu itu salah, terus kamu harus bagaimana? Saya minta maaf Bu atas kesalahan yang saya lakukan kemarin. Terus untuk kedepannya, langkah yang kamu lakukan apa? Untuk kedepannya, saya tidak akan mengulangi kesalahan yang saya lakukan kemarin, dan jika saya mengulangi kesalahan tersebut, saya bersedia untuk jika HP saya mau disita, saya bersedia. Benar nih, boleh HP-nya disita. Oke, ya. Niat kamu sudah bagus, usaha kamu sudah bagus. Semoga nanti kedepannya tidak terulang lagi kesalahan yang sama. Kamu tidak mengulangi lagi untuk bermain HP di saat jam pelajaran. Gitu ya? Ya, oke. Nah, tadi kalau tidak salah lihat,
Artinya kamu sedang tidur di saat jam pelajarannya Bu Ari ya? Iya. Ya tadi Bu Ari sempat memperhatikan kamu berkali-kali. Kosnya lumayan lama loh kamu tidurnya. Memangnya kamu ngantuk sekali? Iya Bu, saya ngantuk sekali. Ya sebenarnya Bu Ari juga pernah nih merasa ngantuk banget gitu ketika jam pelajaran. Tapi biasanya Bu Ari terus cuci muka biar tidak berlarut ngantuknya. Nah, kok kamu masih ngantuk itu? Memangnya semalam tidurnya jam berapa? Jam 12. Jam 12? Ya. Itu larut sekali loh. Itu ngapain aja kamu sampai tidur jam 12? Saya main game. Main game sampai malam. Terus akibatnya paginya jadi ngantuk. Ya. Nah, ini menurut kamu nih, kalau tidur di saat jam pelajaran itu salah apa tidak? Salah. Salah. Menurut kamu salah ya? Kalau memang menurutmu salah, terus baiknya kamu harus bagaimana? Saya akan mencoba mengulangi main game malam hari. Saya mencoba mengajak kawan saya. Semoga saya akan mencoba mengajak kawan saya dan berhenti main game malam hari agar saya tidak mengantuk dan itu di saat jam pelajaran. Itu benar. Kalau memang itu usahamu, itu bagus. Bu Ari apresiasi, semoga kedepannya kamu tidak lagi tidur di saat jam pelajaran, gitu ya. Oke. Dengan dilakukan restitusi tadi, saya merasa lebih tenang dan lebih senang. Saya dengan lebih percaya diri mengakui kesalahan saya dan menemukan solusi untuk sesuatu yang lebih baik. Kemudian ada juga umpan balik dari siswa. Melalui aktivitas yang dilakukan, saya merasa lebih tenang dan tidak merasa diintimidasi. Saya lebih percaya diri mengakui kesalahan dan bisa menawarkan solusi terbaik untuk kesalahan saya. Sekian, terima kasih. Jadi itu kira-kira baik perwakilan dari siswa. Ketika kita melakukan restitusi, itu anak merasa untuk tidak diintimidasi. Kamu tuh salah gini-gini itu enggak, tapi justru dia itu menyadari akan kesalahannya sendiri dan menemukan solusi untuk kedepannya agar lebih baik lagi. Nah, itu saja. Terakhir ini intinya monggo kita bekerja sama untuk menerapkan budaya positif di sekolah guna menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan sehingga murid dapat belajar dengan bahagia. Angkatan gitu lagi. Setuju, semangat ya? Terima kasih. Akhir kalam, mohon maaf jika banyak salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kegiatan diseminasi dan penerapan budaya positif di sekolah kepada rekan sejawat yang menjadi aksi nyata pada modul 1.4 budaya positif. Dan berikut adalah umpan balik dari rekan sejawat. Ada Ibu Zulfa, Ibu Endang, Bu Ana, Ibu Heri, dan Bu Suharti. Beliau menyampaikan bahwa cara penyampaian materi CGP atau materi saya cukup jelas, menarik, runtut, dan tidak membosankan. Dari materi yang telah saya sampaikan, yang membuat beliau-beliau tertarik diantaranya yaitu materi tentang segitiga restitusi. Kemudian yang menjadi harapan setelah kegiatan ini adalah dapat menerapkan pada pembelajaran di kelas, kemudian dapat menciptakan budaya positif di lingkungan belajar, kemudian semua guru juga dapat berubah mindsetnya dalam menghadapi siswa. Selain itu diharapkan juga dapat menerapkan budaya positif dan among belajar bagi murid. Selain itu, saya juga meminta kritikan yang membangun dari beberapa peserta. Di antaranya, beliau memberikan semangat agar terus berbagi. Kemudian ada juga yang memberikan kritikan dalam presentasi harus menguasai materi. Demikian tadi kegiatan diseminasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.